Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Bian Desna Putra yang kali ini sedang menjaga di klinik pasien Bapak. Nah, Bapak, kali ini sebelum kita memulai pemeriksaan, boleh dibantu untuk identitasnya Bapak? Apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak. Atas nama Bapak siapa, Bapak? Bapak Ano. Bapak Ano sekarang tinggal di mana, Bapak? Antapani. Bapak Ano kalau boleh tahu usianya berapa sekarang, Bapak? 28. Bapak Ano sudah menikah, belum? Belum. Bapak Ano kalau boleh tahu pendidikan terakhir apa? S1. Bapak Ano tanggal lahirnya mana? Tempat lahirnya mana? Di Bandung. Bapak Ano kalau boleh tahu suku bangsanya apa ya? Sunda. Nah, Bapak Ano boleh saya konfirmasi Bapak jenis kelaminnya laki-laki ya? Baik. Ada apa keluhan hari ini Bapak? Saya gatal-gatal dok, ini banyak merah-merah di sekujur tubuh saya dok. Oh, sekujur tubuh. Kalau boleh tahu nih, nih apakah si gatal-gatal ini dia hilang timbul atau mungkin secara terus-menerus? Yang timbul sih dok, kadang gatal banget, kadang tiba-tiba ya. Oh, ya. Kalau saya kasih skala dari 1 sampai 10 nih, 1 itu tidak mengganggu aktivitas, 10 itu mengganggu aktivitas, Bapak kasih berapa skalanya? 9 dok. 9. Ya. Sebelumnya di keluarga ada terjadi hal yang sama, Pak? Ya, ya, dok. Tidak ada. Mulai kerasa gatal-gatalnya itu kapan, Pak? 1 minggu yang lalu sih. 1 minggu yang lalu. Oke. Apakah sebelumnya sudah berobat? Belum dok. Belum. Berarti ini pertama kali ke klinik. Oke. Untuk lokasinya kalau boleh tahu di mana aja Pak gatal-gatal? Di lutut, di tangan, sama di bagian dada dok. Itu di tangan sama bagian dada. Oke Bapak, nanti Bapak boleh mungkin pemeriksaan ini diharuskan Bapak untuk membuka baju. Mungkin itu akan tidak terasa tidak nyaman, tapi saya akan sebisa mungkin mengurangi ketidaknyamanan itu. Nah, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Baik. Oke, yang pertama saya akan lakukan adalah mencuci tangan dengan memakai WHO. Nyalakan air, pastikan tidak ada aksesoris yang terdapat di tangan. Lalu mulai dengan dibilas dengan air tangannya. Lalu ambil sabun. Pertama-tama adalah menggosokkan telapak tangan. Lalu sela-selanya. Lalu punggung tangan. Lalu kuku. Sela-sela jempol. Dan ini yang terakhir. Setelah itu bilas. Setelah dibilas sampai kering. Di pos, nanti di. Setelah kering, kita selanjutnya adalah sebelum pemeriksaan menggunakan handscoon. Selanjutnya kita akan memeriksa luka pasien. Nah, pada pemeriksaan ini yang kita gunakan ada magnifying glass atau kaca pembesar, lalu ada center, dan juga penggaris. Nah, kok nggak nyala lagi? Nah, pada pemeriksaan ini kita hanya cukup menggunakan center dan kita melihat lokasi lesi yang terdapat pada pasien. Nah, yang pertama kita harus tentukan adalah distribusinya, di mana lesi ini regionya itu di beberapa bagian tubuh, ada di bagian tangan kanan lengan bawah, tangan kanan bagian bawah dan juga bagian dada. Nah, lalu untuk lokasi dari lesi tersebut itu tadi ada di regio
itu ada di lengan kanan bagian bawah, lalu ada di dada. Nah, untuk jumlah dari lesi yang ada di pasien ini itu dia itu multiple atau banyak. Lalu untuk bentuknya itu dia itu plak. Untuk ukurannya itu kita akan mengukur dengan penggaris, yaitu 3 kali 3 sampai 3 kali 5 cm. Nah, untuk batas dari lesi tersebut ini adalah tegas, lalu untuk elevasinya itu tidak ada, dan untuk jenis dari lesi tersebut dia itu atau karakteristik dari lesi tersebut dia itu kering dan tidak basah. Nah, untuk lokasi yang kedua itu ada lesi di bagian kedua lutut bilateral di bagian regio bawah. Lalu untuk tipe lesinya itu dia jumlahnya multiple, lebih dari satu. Dan untuk karakteristik dari lesi tersebut dia itu kering dan untuk ukurannya itu akan kita ukur dengan penggaris, yaitu berukuran panjangnya 4 cm dengan tinggi 2 cm. Nah, setelah pemeriksaan ini lesi yang terdapat pada luka pasien ini adalah ada lesi primer, yaitu adalah plak eritematosa, lalu ada lesi sekunder, yaitu skuamu putih keperakan. Nah, ini di bagian sini. Lalu untuk lesi spesifiknya tidak ditemukan. Nah, selanjutnya itu adalah pemeriksaan rambut dan juga kuku pasien. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan pasien menggunakan headlamp agar kita bisa memeriksa lebih dalam. Nah, yang pertama kita akan periksa adalah rambut dari pasien itu jenisnya gitu, apakah dia mudah rontok atau dia kasar atau mungkin berminyak, apakah rambutnya berminyak. Lalu kita bisa lihat menggunakan magnifying glass atau kaca pembesar, kita melihat bagian dari scalp-nya atau akar dari rambut pasien, apakah dia eh, rusak atau mungkin dia kering. Nah, selanjutnya itu adalah pemeriksaan pada kuku pasien. Nah, kita melihat kuku pasien, yaitu kita memastikan pada pasien ini tidak ditemukan kukunya itu ada perubahan warna. Lalu untuk ini Bapak sebelumnya makan pakai kunyit ya? Iya. Oh, oke. Nah, ini sebelumnya itu untuk kukunya itu tidak kasar dan tidak mengelupas, lalu warnanya juga tidak ada perubahan warna. Nah, selanjutnya itu adalah pemeriksaan dari lidah pasien. Bapak boleh dibuka lidahnya, Bapak? Boleh melet, Bapak? Nah, selanjutnya itu adalah memeriksa lidah pasien, apakah lidah pasien itu terlihat ada lesi atau mungkin adanya perubahan warna, dan dalam pasien ini tidak ditemukan. Baik, Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Eh, kita sudah melakukan pemeriksaan dari luka-luka Bapak. Tadi ditemukan yang memang ada bercak merah dan juga adanya yang putih-putih juga di sekitar lukanya itu. Untuk pemeriksaan seperti kuku, rambut, dan juga lidah Bapak itu dalam kondisi normal. Mungkin kami akan meresepkan obat agar menurunkan luka-luka Bapak. Apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak? Baik, Bapak, hasil pemeriksaan sudah selesai. Semoga lekas sembuh. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.